Semangat pagi semua. Jumpa lagi pada sesi 365 di pembahasan Microsoft Form. Di sini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat soal online. Dan mungkin saya akan jelaskan dari awal masuknya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan dari akun 365 kita. Ini ada beberapa fitur. Nah, salah satunya adalah Microsoft Form. Kita klik ya. Kemudian di sini ada dua tipe, yaitu berupa form dan quiz. Form fungsinya untuk membuat formulir di mana tidak ada scoring, sedangkan di quiz ini untuk membuat soal online atau quiz di mana kita akan menggunakan poin ya, skor, nilai. Nah, sekarang kita akan mulai dengan mengklik new quiz. Nah, di sini kita akan ketik, ini adalah judul, tempat judul, maka kita klik judulnya. Misalnya kita mau buat soal. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu soalnya Bapak Ibu. Ini saya sudah siapkan soal ya. Nah, ini adalah soal tentang mata ikatan kimia ya. Oke, nah berarti kita kasih judul tes ikatan kimia. Nah, kemudian kita kasih deskripsi, misalnya pilihlah, karena kita mau bikin pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Nah, gitu. Oke, kita klik add new, choice text rating date. Nah, kemudian di sini karena kita pilihan ganda, maka kita klik choice. Kemudian ini untuk soal, ini adalah optionnya. Nah, kita buka soal kita. Nah, ini soal nomor 1. Oke, klik kanan copy atau langsung Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, kembali lagi ke soal. Di sini ada poin ABC, kita delete dulu. Tujuannya biar kita gampang memasukkannya ke dalam, jadi biar cepat. Kita jangan pakai option S. Nah, ini. Oke. Ya. Nah, ini kita blok semua dari A, B, C, dari poin A kita blok. Oke, Ctrl C, kemudian kita klik di sini, Ctrl V. Nah, jadi otomatis Bapak Ibu nggak usah satu, hanya di sini tampilannya nggak ini ya, tidak seperti di Word, jadi tidak bisa subscribe. Jadi seperti ini. Kalau mau lebih teliti, maka bisa kita bentukkan dalam gambar. Nah, tapi ini kita coba aja dulu. Ini 1A B C D E, maka ini kelebihan kita delete ya. Nah, ini adalah soalnya.
Kemudian ini jauh pilihannya. Nah, kita mau cari kunci. Oh, kita buat kunci. Kuncinya apa tadi ya? Kita lihat soalnya tadi. Ya, ini adalah atom magnesium, yang artinya magnesium itu melepas 2 elektron, release 2 elektron. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Nah, ini adalah correct answer. Sehingga jika siswa menjawab maka akan langsung otomatis terkoreksi di sini. Kemudian kita beri poin. Pilihan ganda biasanya poinnya 1. Nah, kita lihat kalau kita beri poin, maka kita di sini akan ada poin. Jika kita ingin langsung tanpa meng-skor lagi, maka sebaiknya kita beri yang totalnya 100. Jika soal kita ada 10, maka berarti poinnya 10. Agar hasil terakhirnya di sini tertera 100. Nah, ini 10 karena soalnya baru 1. Jika soalnya sudah 10, maka bisa menjadi 100. Tuh. Oke, di sini kita jangan klik multiple answer. Kalau multiple answer berarti pilihannya lebih dari 1. Nah, kita klik require. Require ini diaktifkan agar soal ini tidak terlewati oleh siswa. Jadi bersifat wajib jika siswa ingin mengirimkan atau menyelesaikan soalnya keluar. Jika ini belum dipilih maka tidak akan bisa keluar. Jadi wajib kita beri require. Kemudian soal kedua kita klik add new. Jadi ini untuk esai ya Bapak Ibu ya. Kita pilihnya adalah pilihan ganda. Kita coba lagi soal yang kedua, misalnya seperti ini boleh, atau saya akan mencontohkan jika soalnya adalah berupa gambar. Nah, kalau berupa gambar bagaimana caranya? Kita coba dulu ya. Ini adalah nomor, kita copy. Oke, ini kita tadi pilih choice ya, Ctrl V, kemudian balik lagi. Jadi kita baliknya ke ini ya, ke soal lagi. Nah, ini ABCD adalah berada di dalam kotak box. Sementara di di Microsoft Form ini tidak bisa menampilkan seperti itu. Nah, kita siasati dengan cara, nah ini akan kita upload sebagai gambar, tapi kita beri nomor. Misalnya kita ganti ini nomor 1 ya, 2, 3, ini kita jadikan gambar. Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita bisa menggunakan alat bantu yang ada di laptop Bapak Ibu. Misalnya menggunakan, ini saya coba kita gunakan ketik snipping tool. Nah, seperti ini. Tool. Ya, oke. Ini kita kita pilih ya, ini ya. Kita pilih ini.
muncul seperti ini, kita potong. Caranya kita pilih klik. Nah, setelah itu kita simpan. Misalnya kita simpan di mana? Save. Nah, misalnya kita simpan di picture boleh. Kita kasih judul tabel 1. Nah, sekarang kita kembali ke soal Calculate.com. Nah, ini ada tempat gambar icon. Ini adalah picture ya. Jadi kita menaruh gambarnya di sini. Kita klik. Tadi kita simpan di desktop, maka kita pilih upload tadi from device. Tadi kita simpan di picture dan di tabel kita ketik tadi nama filenya tabel 1. Nah, muncul tabel 1. Klik open. Nah, sekarang ini sudah muncul. Nah, jadi kita mensiasati soal ini. Nah, tadi kita ingin ini jadi option, maka dengan jawaban yang di nomor 4 ya. Maka kita balik lagi ke soal, tinggal kita klik aja. Atau kita tambah di soalnya, ya. Kita tadi belum saya klik di sini. Atau langsung sini ya. Jadi pertanyaan adalah padatan senyawa ionik. X adalah padatan senyawa ionik mana yang merupakan sifat dari senyawa tersebut. Nah, berarti kita di jawabannya, di sini kita bilang 1, kemudian 2, enter bisa 3, enter 4, enter 5. Nah, jawabannya yang benar adalah 4, maka kita klik centang. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Karena di option ini tidak ada gambar, maka kita siasati di bagaimana agar soal gambarnya itu dipindahkan di soal, sehingga maksudnya tetap sama tetapi dengan cara penampilan yang berbeda. Nah, begitu. Ini poinnya 10. Kita lihat di atas, ternyata sudah poin 20. Jadi 2 soal 20. Nah, Bapak Ibu tinggal lanjutkan sampai selesai. Bagaimana cara men-settingnya? Nah, kita lihat di sini ada titik 3 pengaturannya. Nah, kita lihat di sini option for quiz show result automatically. Jadi ini adalah jika responders will see their result, siswa dapat melihat hasilnya seketika pada saat setelah selesai mensubmit mensubmit form quiz ini. Jadi begitu siswa selesai mengirim tugasnya, mengirim soalnya, maka otomatis akan melihat jawabannya, nilai serta jawaban soal. Jadi ini akan nampak kelihatan pada siswa mana jawaban yang betul dan salah. Jadi misalnya jika jawabannya salah, maka akan terlihat mana yang betul. Jika Bapak Ibu tidak ingin siswa peserta didik kita mengetahui saat itu juga jawabannya,
ada kemungkinan soal kelas lain yang ada yang belum ikut tes, maka kita nonaktif, sehingga siswa tidak bisa langsung mengetahui jawaban serta nilainya. Jadi bisa kita beritahu setelah itu saja, kita beritahu manual. Kemudian karena peserta didik itu, jika peserta didik kita tidak bergabung dalam Office 365 satu organisasi dengan kita, maka kita klik anyone with the link can respond agar siswa tidak perlu mempunyai akun 365, tetap bisa mengerjakan soal yang kita berikan pada Microsoft Form ini. Ini kita klik anyone with the link, atau siapa saja memiliki link ini dapat mengerjakannya. Kemudian kita pilih ini accept response, start date, kita klik kapan kita mau berikan tugas ini atau soal ini kepada siswa, kita setting. Misalnya kita ingin hari Senin ya, 13, kita setting 13. Kemudian jam berapa kita ulangan, misalnya jam 7 ya, jam 7 AM ya, 7 pagi berarti AM. Nah, jangan salah Bapak Ibu ya, nanti siswanya buka nggak bisa, ternyata settingnya jam 7 malam. Oke lah. Iya, ini ya. Nah ini batasnya atau selisihnya tuh rentangnya 15 menit ya Bapak Ibu. Oke, 7 AM. Kemudian end date, berakhir jam berapa? Kita inginnya jangan cukup 60 menit, berarti sampai 8 AM. Kalau misalnya ingin 45 menit, berarti kita sampai 745 ya, 745 bisa, atau 90 menit berarti kita sampai 8.30 ya. Oke, nah ini bisa seperti ini. Kemudian nah ini ada yang ketinggalan Bapak Ibu ya, karena apa? Kita belum beri nama. Nah, bagaimana cara menambahkan jika seperti ini yang sudah kita mau menambahkan di atas? Bagaimana caranya? Jadi kita klik saja di sini. Kita tetap klik new. Di sini add new, kita isi dulu. Nama itu teks, maka kita klik teks. Kita ketik namanya. Kita isi ya. Nama. Nah, kita beri panduan, di sini ada titik 3. Nah, kita tambah subtitle. Misalnya tulis nama lengkap. Nah, ini kita minta siswa menulis nama lengkapnya. Nah, kemudian karena ini bukan soal, maka kita tidak kasih poin. Nah, seperti itu. Dan ingat ini require agar siswa jangan sampai kelupaan menuliskan namanya. Kemudian kita lanjut. Nah ini nomor 2. Nah kita akan naikkan ke atas. Caranya di sini ada tanda copy ya, bisa kita double. Misalnya soalnya hampir sama, kita edit sedikit. Ada delete, buang sampah ya, ini tong sampah. Ini ada panah ke atas bawah untuk menggeser. Nah, sekarang namanya sudah di atas. Kemudian kita memberikan kelas, kita pilih choice. Ya, kelas. Ini nggak usah pakai subtitle karena siswa sudah bisa. Ini subtitlenya dinonaktifkan ya. Kemudian kita ketik ya, kelas apa nih.
enter. Nah, misalnya sampai 10.500 ya. Ini mereka suruh pilih, dan ini tidak ada nilainya dan tidak diberi kunci karena ini bukan soal ya. Nah, ini juga require. Oke, berarti ada berapa poin? Ini 4 di sini menunjukkan itemnya ada 4, tetapi soalnya ada 2. Nah, kita kembali lagi ya ke setting. Kita tadi sampai di sini. Nah, ini sudah ada setting. Nah, di sini soalnya kan ada di nomor di bawah 34. Nanti akan kita acak sehingga antar siswa satu dengan siswa yang lain berbeda urutannya, berbeda soal. Jadi nomor 3 dan 4 ini akan teracak, kemudian antar option ini juga akan teracak. Nah, kita coba. Di sini ada shuffle question, artinya acak soal. Kemudian ada all question, artinya yang diacak semua. Di sini karena ini bersifat kuis, maka semua item di sini disebut question, termasuk nama dan kelas. Ya, ini pertanyaan yang harus dijawab. Tapi yang mau dinilai kan hanya yang soal yang sebenarnya. Maka kita log. Tujuan di log agar tidak semua diacak. Yang mana yang tidak diacak? Yaitu nama dan kelas. Kita tidak log, maka namanya bisa di bawah, kelasnya bisa di nomor terakhir dan sebagainya. Nanti siswa akan bertanya, kok ada soal ini gitu ya. Nah, kita kunci ini. Yang dikunci berarti nomor 1 sampai 2 ya. Berarti nomor 1 dan 2 pada semua siswa tetap isinya nama dan kelas. Nah, ini bisa kita checklist customer thank you, kita bisa tulis semoga atau tulis good luck. Oke. Ini boleh dikasih email atau enggak apa-apa, tidak di checklist. Nah, kemudian kita akan share. Oh iya, di sini ada tema, ada preview. Boleh kita cek lagi. Preview ini tampilan ya. Tampilannya seperti apa di siswa. Dan kemudian ini tema. Ini temanya adalah mau kita kasih agak bermotif. Misalnya saya pilih ini ya. Karena secondnya saya pilih ini. Nah, seperti ini tampilannya. Tapi ini hanya untuk kita saja. Kalau di peserta tidak, ini menghilangkan ini, kita klik aja di sini. Preview itu untuk melihat tampilan sisi dari orang yang melihat link kita, yang mengklik link kita, atau siswa yang mengerjakan tugas kita. Nah, ini tampilan dari komputer seperti ini lah. Jadi yang terlihat ini, yang belakang tidak ya Bapak Ibu, yang untuk kita. Kemudian mobile. Ini jika siswa menggunakan HP. Nah, seperti itu. Jadi semua HP jawabannya seperti ini. Tampilan seperti ini di submit dan seterusnya ya. Ini kita back ya. Nah, kemudian tadi setting sudah, tema sudah, kita share. Share di sini ada pilihan anyone with the link atau people in my organization. Ini jika kita sama-sama satu akun inovatif atau sama-sama akun sch.id. Kalau akun sch.id nggak perlu share link karena otomatis bisa terkirim. Ya, kita share point kalau satu organisasi. Nah, ini kita pilih anyone with the link karena siswa kita belum mempunyai akun 365 yang sama dengan kita, maka kita pilih anyone with the link, kemudian kita copy linknya, ini kita klik, nah akan muncul, copy, disalin, kita silahkan pindahkan di sini. Salah satu tab kita coba, kita tes. Ini nggak akan muncul Bapak Ibu. Settingnya tadi kita lihat
settingnya kan tanggal berapa? Tanggal Senin. Jadi kalau kita copy di tablet, di tab itu nggak akan kelihatan ya. Nah di sini saya buka tab untuk memperpendek link supaya kita nggak ribet. Nah kita bisa gunakan GG, Bitly atau Tinyo.com. Nah saya coba tampilkan yang menggunakan GG. GG.GG ya, GG.GG, kita enter. Nah akan muncul seperti ini. Kan kita tadi sudah mengcopy linknya, kita ulangi ya. Tadi share anyone with link, ini kita klik, ini copy nih linknya, copy. Kita buka di sini, klik di sini, Ctrl V, customize link, kita ketik misalnya soal 10 MIPA, kemudian apa tadi, ikatan kimia, ikatan kita sikat aja ya, IKT, kemudian shorten, klik shorten. Nah inilah link yang lebih pendek dan lebih mudah diingat. Kita Ctrl C, link ini kita simpan di Word atau di tempat yang lain, misalnya kita numpang di Word ya, atau di WA group atau dimana saja dimana Bapak Ibu bisa klik tanpa membuka form. Oke, misalnya saya simpan di sini ya. Ini kita set di dokumen kita, ini adalah soal yang telah kita buat yang akan kita share hari Senin. Oke, kita kembali ke Microsoft. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan jika kita ingin membuat soal duplikat. Caranya kita klik share. Di sini ada share as a template, maka kita klik get a link to duplicate. Nah, jangan salah Bapak Ibu ya, ini send and collect respon, kita akan meminta respon dari soal kita, berarti kita kirim ke siswa link yang ini. Ini link to duplicate, jangan kita berikan ke siswa link ini. Nanti siswa yang akan buat soal jadinya. Oke, kita klik get link a duplicate. Nah muncul seperti ini, kita copy, kemudian kita buka tab baru di browser, kita copy, Ctrl V, pastekan. Nah ini sama seperti soal yang tadi, ini ada soal tadi, ini ya pertama, ini yang kita pastekan. Nah kita klik duplicate. Nah kita sudah punya dua soal yang sama. Untuk membedakan ini ada copy tulisannya, kita ganti, jangan copy, tapi jangan yang tadi, jadi kita ganti misalnya tes ikatan kimia, misalnya apa, atau kita ganti, kita mau ganti ini kimianya lebih rinci, misalnya ikatan kimia kovalen misalnya. Nah berarti ini otomatis judulnya berganti loh Bapak Ibu, tadi kimia di atasnya, sekarang menjadi kovalen otomatis. Nah seperti itu. Nah ini mau diedit, misalnya tadi 10 IPA ini mau jadi 10 IPS, silahkan. Ini mau ditambah atau ada soal yang mau diubah sedikit biar nggak sama dan sebagainya, silahkan. Seperti itu. Nah berarti kita sudah punya dua soal. Terus yang lainnya sama, boleh diganti temanya, pengaturannya, share-nya seperti yang tadi. Nah untuk mencari respon kita bisa klik, kita kembali ke soal tadi yang ini ya Bapak Ibu, respon. Nah jika sudah ada yang menjawab maka akan muncul angka di sini, ini 1 respondennya, 2 dan seterusnya, sama di sini ya. Ini this form doesn't have any responses yet, artinya form ini belum direspon.
ya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.